sedekah. Sedekah di Ramadan ini adalah sedekah yang paling afdal. Hadis sahih kata Nabi SAW, afdalus sedekatu sedekatu di Ramadan. Ini yang paling afdal. Dan baginda Nabi SAW paling gemar sekali bersedekah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan beliau suka bersedekah, tapi di Ramadan beliau lebih ringan tangan lagi. Saya pernah ajarkan teman-teman, ingat konsep kita dengan kapitalisme jauh sekali. Kapitalis konsepnya yang sekarang banyak orang-orang muslim Indonesia ikut-ikutan dengan konsep ini. Pangkal kaya, nabung. Islam itu pangkal kaya, keluarkan sedekah. Ketemu nggak konsepnya? Nabung itu nggak mungkin mau keluarin, karena mau nabung terus. Habis 100 juta kapan 1 miliar, kapan 10 miliar, nggak selesai-selesai ini. Ini hadis Nabi SAW berbunyi, sungguh anak Adam tidak akan pernah puas sampai tanah kuburan masuk di mulutnya. Baru dia mau berhenti itu. Maka hilangkan itu dengan cara sedekah. Memang kita keluarin datang lagi, memang sudah begitu konsepnya. Itu konsep Islam. Dalam hadis Bukhari, hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibna Adam anfik alaih. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, maka aku akan berinfak untukmu. Berikan yang terbaik teman-teman sekalian. Sedekah lebih gemar. Kalau biasanya celengan masjid antum cuma kasih 2.000, Ramadan 10.000, mulai tingkat kualitasnya 100.000. Dan sedekah yang paling baik di Ramadan adalah titik 2. Ini kalau biasa baca buku tahu, kalau nulis titik 2, berarti ada informasi di bawahnya, ya. Teman-teman, saya tanya dulu sebelum saya jelaskan titik 2 ini, ya. Mau nggak puasa 30 hari Ramadan dapat pahala puasa antum plus 100 pahala orang lain, 1000 pahala orang lain, 1 juta pahala orang lain? Mau nggak? Bagus kalau mau. Tapi benar-benar dipraktekin ya. Caranya buka puasakan orang lain. Itu saja. Saya tanya, air mineral yang gelas, Masya Allah, hari ini bagus minuman ini. Sayangnya hari terakhir saya pengajian baru dikasih. Baik, jazakallah khair. Sekarang teman-teman sekalian, air mineral gelas, ini Marwan paling tahu nih, ahlinya dagang soal. Sekarang satu gelas, satu dus berapa isinya? 418. Berapa harganya? 26, 28, 30.000 lah. Ya. Kita tambah 2 gelas lah, anggap 50 gelas satu dus. Antum mulai sebentar nih pulang, booking semua itu, masjid dan musola dekat rumah, datang ke marbotnya, Pak, khusus air mineralnya saya yang booking. 50 gelas, 48 gelas per hari, kali 30 dus, berarti kalau kita bulatin 50 berarti 1.500 gelas satu bulan. Teman-teman, kalau 48 gelas, berarti hari pertama kalau orang minum di masjid air antum, berarti kita dapat pahala 49 hari puasa. Dengan 1 hari puasa, pahala kita dan pahala 48 orang yang lain. Hanya air mineral 30.000 rupiah. Kalau kali 1 bulan, kalau kita bulatin 50, itu 1.500 pahala orang puasa. Kalau 1 hari 1 dus, kalau 1 hari 10 dus, 100 dus, itu mah terserah antum, gitu kan. Berapa banyak pahala yang kita dapatin teman-teman. Kasih kurma. Pengalaman saya kasih kurma, kalau 1 dus yang isi 10 kilo, itu kalau 1 hari 50 orang yang buka puasa dikasih 3 butir 1 orang, itu bisa 1 minggu. Berarti butuh 4 dus kurma, sekitar 40 kiloan. Itu juga sudah dapat. Tapi ini kadang-kadang lebih besar sedikit ya. Tapi kalau air mineral tadi sangat murah, gitu ya. Bisa dapat pahala orang yang buka puasa. Dari mana dalilnya? Hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari. Siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia akan dapat pahala orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang itu. Anggap dari 48 ini teman-teman, ada 1 orang saja ahli ibadah. Hari itu dia baca 10 juz Al-Quran, dia sholat, duha, dia segala. Antum paling semua pahalanya itu. Hanya dengan akhir. Baik, kalau ada orang iseng bilang gini, saya nggak ada duit Ustaz buka puasain orang. Biasanya orang kalau nggak ada duitnya buka puasain orang, dia buka puasa di mana? Di masjid, ya. Bisa nggak masuk masjid, bantu marbot masjid ngatur? Nggak ada modalnya itu. Ngambil air mineral, bagi-bagi kurmanya, dapat pahala tuh. Sama. Kalau ada juga orang yang luar biasa, mau seperti raja-raja dilayani, nggak mau sama sekali layani orang, mau duduk sudah disiapin nama marbot masjid, baiklah, masih bisa dapat pahala.
Ini kalau lewat dari ini sudah dicambuk ini. Ambil air mineral antum, ya, tukar sama teman di sebelah. Nih ya, kamu dapat pahala saya, ambil airnya dia. Saya dapat pahala kamu. Nggak ada modalnya ini. Hah? Kalau ini juga tidak mau, cambuk juga. Luar biasa ini. Super goblok. Dan ini benar. Tinggal tukar sama air sebelah, nggak ada ruginya. Kue kita kasih ke orang sebelah kalau nggak mau bantu marbot gitu. Ini teman-teman sekalian, saya punya pengalaman waktu tahun 1990 pertama ke Madinah. Begitu saya turun dari bus, karena kampus kami siapin bus dulu, habis asar diantar ke Masjid Nabawi. Nanti habis tarawih dijemput lagi. Pas turun dari bus menuju ke Masjid Nabawi, saya temukan ada orang puluhan, mungkin bisa ratusan orang lah, membelakangi Masjid Nabawi, menghadap ke arah kami yang baru datang nih. Saya terus terang waktu jalan ke situ sama teman-teman orang Indonesia ini bingung. Ini orang-orang lagi ngapain? Kalau nunggu teman-temannya kok banyak sekali, banyak, dan mereka bersebelah-sebelahan, kayak sengaja nggak kasih celah kita untuk lewat gitu. Sampai saya dekat, loh, kok orang ini nggak kasih jalan ya? Saya mau lewat di antara pundak-pundak mereka gitu. Karena ini kayak seperti buat pagar betis gitu. Begitu saya lewat, saya tiba-tiba dipeluk sama satu orang. Teman-teman saya orang Indonesia ini semua dipelukin. Saya tahu jawabannya kapan? Waktu itu saya dipeluk, dibisik kuping saya. Dia bilang apa? Akhi, saudaraku, tolong, ini perkataan dia, tolong buka puasa di tempat saya ya. Merayu kita, minta buka puasa di tempatnya saking maunya cari pahala. Bahkan saya sampai dapat air mata, luar biasa orang-orang ini. Ternyata teman-teman sekalian, di Masjid Nabawi di setiap saf itu ada sufra, ada plastik, itu ditaburin kurma, yogurt, taruh air zam-zam, taruh pisang, macam-macam lah mereka taruh. Nah si ayah ini atau kakak lagi ngatur dalam, si adik atau anak cari mangsa di luar. Kalau kita bilang iya nih, saya bilangnya tangan saya dipegang, dibawa sampai ke sufrahnya, duduk. Ini kan setiap saf ada sufrah. Ini keluarga Ahmad, ini keluarga Yusuf, ini keluarga, sudah blok-blok semua ini dari kakek-kakek mereka. Kita kalau baru mau datang sekarang sudah nggak dapat tempat, penuh satu masjid, gitu kan. Maka teman-teman sekalian kalau kita datang dikasih sama dia, dikasih pisang, dikasih yogurt. Pesannya apa? Jangan pindah ke sebelah. Gitu ya. Dia jangan pindah ke situ. Karena biasanya juga ada orang kan milih-milih makanan. Oh di sana ada pisang, sini ada pisang, pindah dia. Ada juga orang begitu. Milih-milih. Ada kan biasa orang-orang mungkin keadaannya biasa, dia cuma siapin kurma sama air zam-zam. Ada orang nggak kasih yogurt, kasih roti, kasih macam-macam. Kalau di luar masjid bisa siapin makanan, nasi kambing, macam-macam orang berebut kasih. Tapi jelas teman-teman sekalian, gue bilang, sampai dia bilang sama saya, ini akhi sudah tahu tempat saya ya, kalau besok kamu ke Masjid Nabawi gak ketemu saya, langsung aja ke sini. Kita di Indonesia sudah dapat giliran dari RT nih. Bapak A hari Senin, Bapak ini puasa kesekian, tiba-tiba masih nanya, oh sudah tiba giliran saya. Mestinya gak pakai tanya, dari hari pertama blok ke masjid. Mestinya, gitu kan. Jadi teman-teman harus perhatikan masalah ini. Ramadan nanti kalau pakai motor ada box, isi di box tuh air mineral, bawa kurma, packing di rumah sama istri gitu. Di mobil taruh di belakang. Macet jalanan menjelang maghrib tuh banyaknya di Jakarta ini. Setiap tahun saya temukan buka puasa mereka susah, bagi-bagiin berapa ribu tuh motor, mobil, orang macet di tengah jalan. Tinggal bagi-bagiin saja di situ sebentar, gitu kan. Berapa banyak pahalanya? Orang banyak berpikir untung, jual di kesempatan, jual es apa, jual es. Bukan pikir cari pahalanya, padahal buka puasa orang. Umar bin Khattab pernah membuka puasakan satu kota Madinah dengan air putih. Satu kota Madinah. Diceritakan itu akhir khilafahnya beliau. Sudah akhir Ramadan, sudah mau Idul Fitri. Umar berpikir bagaimana caranya buka puasain orang, tidak ada duitnya. Panggil sekretarisnya, Gulam, panggil. Iklanin di Madinah, semua Madinah. Umar bin Khattab undang buka puasa. Satu Madinah datang, Umar yang undang. Pasti ada kambing bakar, ada khalifah yang undang ini pasti hebat makanan. Zaman dulu orang minum di sumur teman-teman sekalian. Maka begitu darah dibagiin canteng-canteng dari tanah liat orang untuk minum. Orang antri di sumur untuk ambil air. Setiap kali bisa ambil air, mereka sudah bilang mungkin sebentar kurmanya keluar. Begitu azan, nggak ada kurma keluar. Bulannya Umar bilang, sudah azan silakan buka puasa dengan air tangan kalian. Dan setelah itu selesai buka puasanya ambil ini. Orang semua bubar, tapi tahu kalau Umar waktu itu mau cari pahala. Cuman jangan antum ikutin nih. Kalau kepepet nggak ada duit benar-benar, baru antum buat itu, gitu kan? Kalau ada kemampuan jangan bilang Umar bin Khattab kan pernah kasih air aja. Jadi teman-teman, ini sedekah yang paling afdal, bekerja cerdas, kan itu? Keluarin duit sedekah, berikut dapat pahala buka puasa orang. Blok semua masjid itu dekat rumah. Gak ada nilainya. Dan betul lagi tadi saya bilang, ingat, sedekah yang kita keluarin nilainya pahala.
sedekah, dan ini akan mendatangkan rezeki. Lalu pikir apa? Coba royal di jalan Allah, maka Allah royal datangkan rezeki. Datang aja dari mana kita nggak ngerti. Jadi harus kita praktekin, teman-teman.